Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisya Jamir, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Kurnia Tarakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kenalan alat laboratorium. Tahukah kalian apa itu laboratorium? Laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Apa saja sih jenis alat laboratorium dan fungsinya? Yuk disimak. Yang pertama ada beaker glass. Beaker glass atau gelas piala berfungsi sebagai wadah untuk melarutkan suatu zat atau bahan kimia untuk menampung zat kimia yang bersifat korosif dan sebagai wadah untuk mencampur dan membuatkan cairan. Bahan-bahan yang akan teliti. Labu ukur dapat dijadikan tempat ketika melakukan titrasi asam basa. Fungsi lain dari labu ukur yaitu sebagai wadah penampung larutan, baik dari bahan padat ataupun cair. Labu ukur juga menjadi wadah yang tepat untuk meracik serta melarutkan bahan-bahan kimia komposisi media. Yang keempat ada pipet skala dan pipet gondok. Fungsi pipet gondok adalah untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan ukuran pipet gondok. Sedangkan fungsi pipet volumetri adalah untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Yang kelima ada pipet tetes. Fungsi pipet tetes di dalam proses penelitian, peneliti kadang diharuskan memindahkan cairan yang volumenya tidak terlalu besar. Untuk memindahkan cairan tersebut dari satu wadah ke wadah lainnya, maka peneliti membutuhkan pipet. Kemudian ada buret. Buret berfungsi untuk memberikan larutan tepat terukur volume variabel. Fungsi buret digunakan terutama untuk titrasi untuk memberikan salah satu reaktan sampai titik akhir reaksi atau titik ekivalen tercapai. Kemudian ada tabung Erlenmeyer. Dapat dilihat pada gambar berikut. Fungsi tabung Erlenmeyer biasanya digunakan untuk melakukan reaksi pada sebuah zat. Pada dasarnya, fungsi tabung Erlenmeyer digunakan untuk mengukur, mencampur, dan juga menyimpan suatu cairan. Kemudian ada bola hisap kimia. Bola hisap digunakan untuk membantu proses pengambilan cairan. Terbuat dari karet yang disertai dengan tanda untuk menyedot cairan atau suction, mengambil udara dan mengosongkan. Selanjutnya ada cawan Petri. Cawan Petri difungsikan untuk mengeringkan atau menguapkan bahan kimia karena dengan meletakkan bahan ke dalam cawan Petri, bahan tersebut akan memiliki permukaan lebih luas. Kemudian ada alat instrumentasi. Apa sih alat instrumentasi itu? Pengetahuan dasar instrumentasi sangat penting, terutama untuk diproses pengukuran dan pengendalian atau kontrol. Di dalam suatu industri kimia, misalnya bermacam-macam reaksi kimia harus diukur dan dikendalikan, baik suhu, volume, campuran bahan, tekanan derajat, keasaman, dan lain-lain. Alat
instrumentasi. Yang pertama ada turbidometer, diometer, spektrofotometer, UV, spektrofotometer, SSA, AAS. Jenis-jenis alat instrumentasi. Yang pertama ada turbidometer. Turbidometer adalah salah satu alat umum yang biasa digunakan untuk keperluan analisa kekeruan air atau larutan. Turbidometer merupakan alat pengujian kekeruan dengan sifat optik akibat dispersi sinar dan dinyatakan sebagai perbandingan cahaya yang dipantulkan terhadap cahaya yang datang. Yang kedua, diometer. Diometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut atau dissolved oksigen di dalam air atau larutan. Nilai oksigen terlarut di dalam air akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah faktor suhu dan juga kandungan zat organik yang ada di dalamnya. Kemudian, yang ketiga, bentuk spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200-300 nm dan sinar tampak 350-800 nm oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau vis, cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar. Kemudian yang terakhir ada spektrofotometer SSA AAS. Fungsi darinya yaitu mengubah zat yang diperiksa dari larutan atau bentuk padat menjadi bentuk gas penguapan, mengubah molekul dalam bentuk uap menjadi atom. Atomisasi pada FES untuk mengeksitasi uap atom atau molekul sehingga menghasilkan radiasi emisi. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.